Jadi makna al-maut itu apa? Ad-dunya. Makna al-haya akhirat. Nah, ada satu kenapa dia kata Allah mendulukan mautannya dulu ya? Ya. Bukan ahya dulu. Nah, jadi kenapa Allah itu mendahulukan al-maut daripada al-haya? Yang pertama itu karena memang kehidupan itu fase ketiga itu adalah ad-dunya. Fase pertama apa? Alam roh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, ad-dunya, kemudian barzakh, kemudian akhirah. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, makna dalam pandangan manusia bahwa al-maut itu terjadi di fase kehidupan dunia. Jadi al-maut itu bukan terjadi di fase akhirat tetapi dunia. Nah, sedangkan al-haya itu kekal. Hidup itu kekal. Makanya di asma sifat wajib bagi Allah itu yang mungkin waktu kecil itu kita pernah belajar 420 ya. Idam. Di situ ada kata haya. Haya itu adalah yang maha hidup. Al-haya. Jadi haya di sini bimaknal akhirah. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah sebagai bentuk apa? Kata at-taqwa. At-taqwa itu salah satu maknanya adalah at-tamahul, kehati-hatian. Bahwa dengan kematian itu diingatkan. Hadis yang populer itu apa? Yakfika bil mauti wa'idhan. Cukup nasihat bagimu itu adalah kematian. Nah, jadi kenapa ini diawali kata al-maut itu sebagai bentuk tadzkirah, sebagai bentuk peringatan bagi manusia bahwa kamu itu akan mati. Akan mati. Hidup sesungguhnya itu al-hayy itu adalah al-akhirah. Jadi kenapa ini didahulukan? Jadi banyak pendapat ulama menafsirkan kenapa didahulukan al-maut daripada al-haya. Tapi yang jelas fasenya itu al-maut dulu baru al-akhirah. Nah, sedangkan al-barzakh itu adalah babul akhirah. Barzakh itu adalah pintunya, gerbangnya akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada satu ungkapan yang bukan ungkapan, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mad dunya fil akhirah. Wallahi mad dunya fil akhirah. Demi Allah kata Rasulullah. Wallahi. Jadi hadis ini diawali dengan kata sumpah. Wallahi. Nah, wallahi demi Allah. Dunya fil akhirah, kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat, mislu illa mislu, kecuali seperti ma yaj'alu ahadukum isabi'ah. Bahasa Arabnya pernah dengar lagu liyadani yumna wa yusra, khamsu asabi itu. Asabi itu jari, lima jari, khamsu asabi. Nah, jadi perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan asabi'ahu fil yam. Yam itu lautan. Kalau di yang populer itu bahar. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di laut. Nah, al-yam itu samudra yang sangat luas, yam. Jadi seperti orang yang mencelupkan asabi, jarinya ke lautan. Ditekankan oleh Rasulullah, falyandur ma tarji. Lihatlah ketika mencelupkan jemarimu itu, ma tarji, apa yang masih tersisa di jari itu ketika diangkat dari lautan itu. Ternyata kering.
karena air laut itu cepat kering. Hmm. Jadi apa, dunia itu memang nggak ada gitu. Dunia itu memang nggak ada, artinya yang ada itu adalah ya al-yam itu lautan, ya al-akhirah, adanya al-akhirah. Makanya salah satu penyakit yang apa, amalan seseorang itu diangkat kemudian tidak sampai ke Allah itu adalah karena dalam hatinya ada alwahan, apa alwahan, Cinta. hubbud dunia. Jadi sekali lagi dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata sumpah, wallahi, demi Allah, bahwa perumpamaan kehidupan dunia dengan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan jemarinya ke lautan, kemudian diangkat, fandur ma tarji, apa yang masih menempel di jari yang dicelupkan itu. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata. Wal hayat. Kak, diinterupsi ya, Kak. Ya, monggo. Nah, ini kan sering kali dapat ibarat bahwa dunia ini kan hanya sementara, dunia ini hanya Ya. yang tadi dicelupkan. Tapi ternyata amalan di dunia ini juga impaknya ke akhirat dahsyat juga gitu kan. Kalau kehidupan di dunianya nggak benar, ya contohnya kita orang Kristen, orang non Muslim, ya udah dia tidak akan bisa menikmati akhirat. Jadi artinya ini seolah-olah berlawanan gitu kan. Satu sisi menghasilkan dunia, satu sisi ternyata amalan di dunia ini juga Segalanya. iya. Ya. Ya itu gimana tuh tadi Iya. pemahamannya? Ya. Jadi kalau jarinya kotor, lautnya bersih. Kalau jari kotor itu sekotor jari bisa langsung kemudian membuat lautan jadi kotor gitu ya. Ya. Kan gitu ya selalu ya. Iya. Ini baliknya kayak gitu ya. Ya. Kita fokus ke ini dulu. Ke apa namanya? Ini baru satu hadis. Belum lagi di Al-Qur'an. Yang pastinya tidak diperselisihkan. Nanti akan kita masuk ke situ. Satu, dunia itu mataun gurur, kenikmatan yang menipu. Mataun wa mal hayatud dunya illa mataun gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Dan banyak semisal ayat seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan celupan jemari tadi itu adalah orang yang dalam hatinya itu, ruang hatinya dipenuhi dengan hubud dunia. Nah, kalau kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang akhirat. Contoh misalnya, ada orang yang kerja berangkat gelap pulang gelap, tapi diniatkan untuk ibadah, bukan untuk menumpuk dunia untuk kepentingan pribadi. Itu akhirat, bukan dunia. Orang berangkat pagi, pulang bahkan pulang pagi lagi katakan. Tujuannya adalah untuk lillahi kalimatillah dan untuk muamalah. Nah, itu bukan dunia, tapi itu akhirat. Orang yang kerja tapi pikirannya, hatinya khusyuk dalam zikir, yang terlihat oleh kasat mata itu mungkin orang melihat, wah ini banget sama dunia gitu kan, tapi hatinya khusyuk, itu dalam pandangan Allah bernilai akhirat. Jadi artinya Rasulullah itu hanya mengingatkan orang supaya tidak hubud dunia. Sehingga apa? Sehingga kalau penekanannya tidak seperti itu, artinya tidak mengecilkan dunia gitu kan, orang akan membesarkan dunia daripada akhirat. Nah, jadi terkadang ini sebagian kita gitu kan, itu terkadang salah persepsi gitu kan, melihat orang secara kasat mata.
boleh jadi orang yang sibuk dengan dunia, hatinya khusyuk dengan akhirat. Artinya loyalitasnya, muamalahnya kepada orang lain, belum lagi zikirnya, belum lagi doa-doanya untuk orang lain. Itu amalan yang nggak terlihat. Makanya yang apa tadi itu minggu lalu yang kita bahas, al-mukhlisu li rabbih, orang ikhlas pada Tuhannya itu kalmasyi ala rimal, seperti orang yang berjalan di atas pasir. La yusma'u khutwatuhu, tidak terdengar jejak langkahnya. Boleh jadi sebagian orang yang sibuk dengan dunia itu, langkah akhiratnya itu enggak terlihat, enggak terdengar oleh orang, karena dia benar-benar menyembunyikan itu. Makanya di dalam banyak qaul ulama ataupun hadis itu, bahkan hadis qudsi beberapa itu, amalan-amalan husnudzon, amalan-amalan sir itu, berprasangka baik kepada semua orang itu penekanannya luar biasa gitu. Bahkan Allah sendiri pun itu dalam hadis qudsi, ana bi husnudzonna abdi, itu aku tergantung prasangka hamba, termasuk prasangka ke orang-orang itu, terutama orang-orang yang la yusma'u khutwatuhu, gerakan-gerakan langkah-langkah akhiratnya tidak terlihat, ya, mungkin tertutup oleh kesibukan dunianya, tetapi langkah-langkah akhirat tidak terlihat. Nah, itu orang yang sibuk dengan akhirat, secara kasat mata sibuk dunia. Makanya Rasulullah menekankan untuk husnudzon kepada semua orang. Jadi seperti itu. Istilahnya itu kata husnud. Nah, husnudzon itu ada kaitannya dengan lanjutan ini nanti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Artinya sesibuk apapun kita di dunia, selama untuk mazra'ah. Mazra'ah itu ladang yang menghasilkan, kemudian dipanen. Nah, hasil panennya itu dialokasikan untuk akhirat, bukan untuk dunia, tapi untuk akhiratnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi hasilnya itu memang untuk perbekalan akhirat. Jadi tidak ada yang salah dengan dunianya, ya. Tetapi yang salah itu adalah menjadikan dunia itu bukan mazro'ah, bukan ladang untuk akhirat, tapi ladang untuk dunia. Gitu. Ya. Lanjut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Riza tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum itu liyukhbirakum. Artinya, jadi kalau di pondok itu ujian itu bahasa Arabnya, kalau enggak ikhtibar, imtihan, artinya ujian. Liyabluwakum itu liyukhbirakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsan. Ahsan itu atwa, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling taat. Ihsan itu, ihsan ini sering kita bahas ya, terutama di sholat Jumat, di khutbah yang kedua itu seringkali ada ayat yang disampaikan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk bil adli, berbuat adil, dan ihsan. Nah, salah satu penafsiran dari ayat itu, kalau kamu tidak bisa berbuat ihsan, ya udah minimal kamu berbuat adil. Artinya berbuat dengan seimbang. Kalau si A jahat ke B, ya B boleh jahat ke si A. Kalau si A jahat kepada si B, ya B. Kalau si A baik kepada si B, B baik kepada si A. Itu namanya adil. Tetapi ihsan itu di atas itu. Apapun keburukan
apapun ujian, apapun balasan seseorang, ketika kita sudah maksimal berbuat baik, ternyata tetap kita membalas dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Ihsan itu hasuna yahsunu, itu artinya baik. Ahsana yuhsinu artinya memperbaiki. Nah, ihsan itu masuk pada ahsana yuhsinu. Ihsan itu tetap berprasangka baik ke Allah, walaupun Allah itu gitu kan, belum mengabulkan hajatnya, belum katakanlah menunda janjinya, atau katakanlah Allah itu ketika melihat hambanya semakin dekat kepadanya, justru Allah semakin banyak memberikan ujian. Nah, tetapi dia husnudzon ke Allah, tetap dalam keadaan falah, bahagia. Jadi tidak ada kata halua. Halua itu apa? Mengeluh. Dia tetap berprasangka baik kepada Rabb-nya, dengan kudratnya Allah, dengan ketetapan Allah. Liyukhrijakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ihsan itu, nah ini yang tadi Pak. Ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu. Kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu melihat Allah, seolah-olah. Fa illam tarahu, tapi ketika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Dialah Allah yarahu, Allah melihat kamu. Nah, jadi orang ketika disibukkan fokus dengan merasa nyaman, merasa tenang, hanya dilihat oleh Allah, hanya dinilai oleh Allah, maka orang ini tidak akan pernah sedih, khawatir, takut ketika orang lain tidak menilai dirinya. Nah, ini sebenarnya bagian dari ikhlas itu tadi. Makanya mata kita, penglihatan kita itu jangan sampai tertipu oleh perbuatan baik orang ataupun perbuatan buruk orang. Karena boleh jadi ayat yang populer apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Apa yang kita lihat, misalnya contoh ada orang yang sibuk yang tadi itu, sibuk dengan dunianya. Tapi boleh jadi di balik itu dia itu mengamalkan amal la yusma'u khutuwatuhu, tidak terdengar, tidak terlihat langkah-langkahnya, walakin taro atharohu, tetapi terlihat jejak-jejaknya dalam pandangan Allah. Yang kita cari apa? Yang kita cari itu jejak-jejaknya terlihat oleh Allah. Amalan-amalan kita tidak sampai tercatat oleh malaikat, tetapi amalan-amalan kita itu hanya menjadi rahasia kita dan Allah. Yang pembahasan kemarin itu kan itu. Jadi al-mukhlis itu la yuktabu bil malaikah. Ikhlas itu tidak tertulis oleh malaikat. Jadi malaikat itu hanya yuktabul khair, hanya mencatat amal baik, hanya mencatat amal buruk. Nah, yang tercatat itu pasti nggak ada nilainya. Yang bernilai dalam pandangan Allah itu yang tidak tercatat oleh malaikat. Nah, jadi minimal adalah 1-2 kita usahakan itu. Amalan baik kita hanya Allah yang tahu. Liyukhrijakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi pernah ada seorang satu guru, guru ini alim, guru ini alim. Beliau itu faqih, populer di kalangan ulama-ulama besar pada waktu itu. Satu saat pernah dia dikerjain oleh orang, dipanggil. Setelah beliau mendekat, ternyata orang ini manggil cuma iseng aja. Dia pergi, dipanggil lagi, datang lagi, dan seterusnya berkali-kali itu. Kemudian ulama ini ditanya oleh seseorang, ya Syekh, lima tahun, kenapa engkau tidak marah? Padahal yang ngerjain kamu itu anak-anak yang masih remaja gitu. Terus apa kata ulama tadi?
inna amri ilallah, urusanku itu cuma sama Allah. Kalau saya ngurus orang-orang yang seperti dia yang nggak penting, itu rugi. Jadi kezaliman yang kita hadapi, misalnya hal-hal yang membuat kita sakit hati, itu cukup urusan kita dengan Allah. Jadi kalau ini bunyinya inna amri ilallah. Iya, inna amri ilallah, urusanku hanya dengan Allah. Urusanku itu bukan dengan manusia. Urusanku hanya dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau saya sakit hati berurusan dengan manusia, betapa ruginya saya. Betapa ruginya saya berurusan dengan makhluk. Karena Allahu ahad, Allahus somad. Tempat bersandar itu Allah, bukan makhluk. Menyelesaikan masalah itu bukan dengan makhluk, tapi dengan Allah. Jadi biarkan saya berurusan dengan Allah. Dia yang mendolimi saya, urusannya dengan Allah. Karena dalam Asmaul Husna itu Allah itu adalah Al-Hakim. Hakim. Bahkan Allah itu Ahkamun Hakimin, Arhamur Rahim. Jadi jangan kuras energi kita, jangan rusak amalan kita, jangan kikis akidah kita dengan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, rugi. Karena itu bagian dari ihsan. Pernah Rasulullah datangin malaikat, apa yang ditanya? Mal huwa iman, ma huwa Islam, ma huwa ihsan. Iman itu hakikat, Islam itu syariat, ihsan itu apa? Akhlak. Jadi kalau ditanya siapa orang paling ihsan, ya Rasulullah itu. Kalau kita dibaca di Sirah Nabawiyah itu, hampir dalam semua kehidupan Rasulullah itu dizalimi oleh orang, tapi Rasulullah apa? Idfa billati hiya ahsan, membalas dengan kebaikan. Jadi tidak ada cerita dari lisan Rasulullah itu berkaitan dengan keburukan orang lain. Rasulullah itu hanya sibuk dengan ya urusan saya dengan Allah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu untuk menuju kebahagiaan itu adalah mengosongkan hati kita. Tidak ada ruang dalam hati kita sifat hasad, sifat ujub, sifat sum'ah, riya, hubud dunia dan lain sebagainya. Jadi kalau kita selalu berusaha untuk membersihkan itu, insya Allah mudahkan untuk berbuat ihsan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ihsan itu asal katanya adalah ahsana ihsinu, artinya memperbaiki. Nah, untuk kita sampai pada ihsan itu, yaitu tadi kita memang harus belajar kepada siapa? Sobi, anak-anak kecil. Anak kecil itu kan cepat sekali melupakan ya kesalahan orang lain, teman-temannya, nggak ada dendam, nggak ada apa. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah zat yang maha aziz. Itu apa aziz? Perkasa, ghafur, memaafkan. Ya, jadi Allah itu apa? Ada tarhib, ada ancaman, ada motivasi. Nah, aziz itu Allah itu warahmati wasi'at kullasyai. Jadi walaupun ada ancaman dan ada pengampunan, tapi dalam beberapa hadis itu warahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku itu mengalahkan beberapa. Pernah ada satu hikayah gitu, kejadian gitu kan. Orang dizalimi, orang muslim dizalimi oleh orang non muslim. Kemudian dia mengeluarkan qaul, semacam apa ya, perkataan, mudah-mudahan Allah tidak mengampuni. Asallahu la yaghfiruka, mudah-mudahan Allah tidak mengampuni. Nah, dalam satu ini satu pendapat, ternyata dalam kisah itu Allah itu marah gitu. Allah itu marah. Artinya marah itu kenapa? Kenapa Allah marah? Karena Allah itu punya dua sifat. Kalau enggak yu'adzib, yaghfir.
Coba di Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 3 terakhir. Billahi ma fis sama wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu yaghfir wa yu'adzib. Allah itu mengampuni dan mengadab. Jadi Allah itu akan marah kalau salah satu sifatnya dihilangkan. Artinya kalau ada orang ya, yang berdoa, yang mengatakan orang lain, mudah-mudahan Allah tidak mengampuni, itu Allah marah sekali. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan warahmati wasiat kulasai. Rahmatku itu mengalahkan murka. Itu artinya kalau kita doa seolah kita mengatur kehendak Allah itu Allah marah. Iya. Itu kan bisa apa ya? Bisa juga diartikan orang ini menafikan sebagian asma Allah, sifat Allah. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu yang mengampuni dan Allah yang mengadab. Nah, sampai Allah itu justru Allah mengampuni orang yang berbuat salah. Dan Allah mengadab orang yang berdoa seperti itu. Mudah-mudahan gak laku loh. Padahal Allah Maha Itu Kuasa. kata-kata yang semisal itu sebenarnya doror itu apa ya? Doror itu bahaya untuk itu tadi, terutama akidah tadi. Jadi wahwal azizul ghafur. Wahwal azizul ghafur. Jadi kenapa ini ditutup dengan azizul ghafur? Yaitu tadi targhib Allah itu punya sifat satu, dia maha mengampuni dan Allah maha mengadab. Wahwal aziz, maha perkasa itu ya Allah itu bisa mengadab. Udah hafal Pak ya? Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di antara wallahu yuhibbul muhsinin wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar dan Allah itu cinta terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi salah satu doa kalau kemarin itu Allahumma ja'alni min ibadika minhumul mukhlasin. Sekarang kita tambah doa minta ke Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal muhsinin. Ihsan itu perbuatannya, muhsin itu orangnya. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang berbuat ihsan. Uswatun hasanah itu Rasulullah adalah orang yang ihsan. Orang-orang yang selalu membalas keburukan itu pasti dengan kebaikan. Nah, jadi doa kita adalah Allahumma ja'alni min ibadika minal muhsinin. Allahumma ja'alni minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang berbuat ihsan.